Jangan lupa subscribe, jangan ora subscribe tak klik dengkulmu. Sebenarnya kayak perempuan hanya dianggap seperti konco wingging, sebenarnya seperti itu. Padahal kan hakikatnya kalau kita menjalin relationship ini, misalkan hubungan, sebenarnya itu kan komunikasi yang baik ketika yang laki-laki dan perempuan itu tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Maksudnya di mana kita bisa menyatu, di mana kita bisa mengkompromikan dan di mana hakmu apa, kewajibanmu apa. Jadi itu kayak nggak menyalahkan seperti tugasmu didik anak ya didik anak kayak gitu, nggak boleh kamu bla 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 segala macam, itu kan seperti membatasi ya. Sebenarnya kan kamu juga kan bapaknya seperti itu, seperti hal-hal sepele lah kayak gitu tuh. Tapi nih kalau kamu dihadapkan dengan itu kebiasaan adat gitu, iya nggak sih? Itu kayak menjadi kambing hitam gitu nggak sih menurutmu? Kan biasanya gitu. Emang apa sih namanya ya? Istilahnya apa sih, Jan, yang Kayak kodrati gitu loh, kodratnya perempuan gitu kan biasanya kan, iya nggak sih? ya kodratnya perempuan memang masa ya kan, masak macak mana itu kan ya memang iya, tetapi kan kita bisa multi talent juga kan, kita bisa melakukan hal lain yang bisa dilakukan laki-laki loh. Seharusnya juga tidak ada, katakanlah nggak ada undang-undang yang baku bahwa perempuan tuh nggak boleh ngapain gitu berarti. Ya sebenarnya sih lebih aku senangnya sekarang tuh kayak di desanya simbahku ya, di daerah Sukolilo sana itu kayak sekarang udah mulai melek literasi. Maksudnya dari anaknya yang sekolah SMP dulu langsung nikah, sekarang itu nggak harus SMA dulu atau seenggaknya udah kuliah. Itu sebenarnya yang mulai kayak edukasi sih, pendidikan itu memang penting untuk semuanya. Penting. Hak untuk pendidikan itu paling penting. Itu yang kamu perjuangkan juga di ini tadi yang remaja-remaja itu. Aku selalu nyemangatin mereka gimana caranya kalian itu keluar dari zona nyaman. Kalau kalian masih pengen di desa, jadi kalian harus bermanfaat untuk desa kalian. Oh gitu. Nggak harus pergi ke kota ya. Tapi kalau kalian memang mau show up, mau keluar, ya udah buktikan sekali melangkah, ayo. Pantang kembali ya kan. Gitu. Ya semua kembali. Ya kayak yang saya lakukan, ya udah diniatin dari sebelum lulus pokoknya aku harus pulang ke Pati, karena sempat disindir banyak teman sih. Yo yang di sana terus yang diurusin kapan pulang ke Pati kayak gitu. Ya udah akhirnya ke saya Thailand, ke Malaysia, ke mana lagi, ke Amerika. Amin. Wah ini Pati gimana ini gitu. Kasihan loh orang-orang kayak Siman tuh, kalau kamu gak di Pati tuh kasihan. Butuh perhatian ya. Kurang perhatian ya. kasihan gitu. Tadi yang berarti juga yang apa namanya remaja tadi itu ada 8 poin tadi apa? Kayak kesehatan reproduksi, HIV, gizi, terus kemudian kekerasan dan cedera, terus mental health, kesehatan mental, sanitasi, kebersihan individu, terus kemudian ada yang terakhir penyakit tidak menular. Oke. Gini, Jan, kalau yang tadi tentang reproduksi sama HIV itu memang aku udah pernah dengar lama gitu. Udah pernah dengar lama, dan itu isu yang sampai sekarang juga masih in kan ya gitu. Gini, kalau gizi emang zaman sekarang gitu loh, aku kadang mikir gitu kadang. Bisa dikatakan kurang kan enggak juga gitu loh. Itu apa gara-gara memang sebenarnya bisa si remaja ini untuk memenuhi gizinya itu sebenarnya bisa. Tapi karena pola hidup atau gimana? Ya seperti itu atau gimana? Kalau gizi sebenarnya karena beberapa faktor ya. Mungkin misalkan faktor di keluarga dulu. Kita lihat dia dari keluarga yang seperti apa. Itu kan juga sangat mempengaruhi. Terus kemudian dari faktor pengetahuannya. Sebenarnya kayak soalnya gizi itu berpengaruhnya jangka panjang sekali. Misalkan kayak hal sepele ya, anak-anak sekarang kan kalau di kelas gampang ngantuk. Nah itu salah satu anemia. Dan gejala anemia itu gizi, permasalahan gizi. Dan itu dampaknya adalah ketika nanti kalau terkhusus perempuan ya, itu nanti ke dampaknya ketika mengandung. Kenapa? Karena ketika mengandung itu seorang ibu itu sangat memerlukan asupan gizi yang sangat luar biasa, harus tambahan-tambahan itu sangat harus banyak. Lebih dari cukup ya. Kenapa saat ini kayak banyak gerakan minum tablet tambah darah
Jadi sebenarnya sepele, kadang ada yang dibuang, kadang yang apa itu padahal sangat penting karena itu tuh zat besi kan. Itu cadangan nanti untuk perempuan maupun laki-laki untuk masa depan kedepannya ketika mereka sudah berkeluarga misalkan seperti itu kan akan sangat membantu mereka agar nanti kenapa biar anak yang dikandung itu nanti enggak mengalami gizi buruk misalkan itu sangat berpengaruh. Nah dari nanti biar lahirnya ibunya juga menekan resiko untuk meninggal. Karena apa? Karena ketika pendarahan selang beberapa detik atau menit hitungan itu tuh bisa mengorbankan nyawa ataupun nanti sebaliknya malah anaknya yang bisa kehilangan nyawanya seperti itu juga. Jadi nanti itu juga berpengaruh ketika anaknya lahir itu kalau stunting kemungkinan besar kekerdilan dalam pikir pola perkembangan pemikiran atau otak sama tinggi badan seperti itu juga itu sangat berpengaruh. Kenapa gizi itu penting? Karena sampai situ. Kalau kita mau cetak generasi yang unggul mulai dari remaja harus dicetak pondasinya itu yang perlu ditekankan kan belum banyak sayangnya. Mungkin mereka tahu oh ya baik apa enggak, tapi sayangnya sekarang kan banyak jajanan yang fast food kayak apa yang memang perlu diselektif lah ya, harusnya sih gizi seimbang kayak gitu. Itu kita baru bahas gizi ya barusan ya. Wow, sepanjang itu loh. Aku merasa goblok sekali loh di depan ini. Serius. Itu. Ternyata gitu loh. Ada rantainya. Entah atau aku emang yang kurang baca atau kurang ini. Ternyata sepanjang itu ya. Itu. Ya, harusnya banyak tuh podcast tentang gini, harusnya banyak tuh. Ya nggak Man? Harusnya banyak. Ataupun entahlah nggak harus podcast. Maksudnya konten apa gitu. Harusnya viral yang kayak gini gitu loh. Maksudnya itu sangat penting sekali. Terus yang selanjutnya Jan. Selain gizi yang pengen tak tanya itu tentang kesehatan mental remaja ini. Kemarin itu, ini nggak tahu yang ini teman-teman nangkepnya beda atau gimana. Tapi ini perspektif pribadiku. Kemarin tuh ada sempet yang boom itu film Joker. Nah, film Joker terus dari situ tuh apa ya namanya? Banyak spekulasi apa pemikiran. Spekulasi terus anehnya itu entah itu di Instagram, di caption, entah itu di status Facebook, entah itu di Twitter. Itu tuh banyak orang yang menyuarakan bahwa mereka tuh punya sakit hampir sama kayak itu gitu loh. Itu nggak tahu karena memang selama ini mereka memendam itu. Lalu ada momentum itu terus mereka tweet, mereka cari teman, atau kadang takutnya tuh orang kita itu kan kalau ada tren apa sering ikut-ikutan. Padahal gak sakit apa-apa. Iya, ya itu yang salah satu jadi sorotan ya. Kalau zaman SMP ku dulu kayak kita silat-silat tangan itu udah biasa misalkan. Nah itu sebenarnya sepele tapi luar biasa. Terus yang masih booming sih memang sampai sekarang itu yang kayak ngikut-ngikut temennya nyilet-nyilet tangan. Nah itu sebenarnya mulai dari hal sepele sih kayak gitu tuh. Tapi itu sebenarnya adalah gejala kayak mulai, aku bukan anak psikologi tapi setidaknya aku pengen sharing lah sedikit kayak itu salah satu tanda-tanda bahwa mungkin orang itu mengalami sesuatu hal di dalam pemikirannya seperti itu. Tetapi itu juga yang disayangkan juga anak sekarang itu ngikutin tren. Nah itu salah satunya. Kayak bikin status itu biar mereka dianggap ada. Nah itu maksudku gitu. Itu. Biar mereka itu dianggap ada. Jadi seolah-olah mereka sakit pun mereka menganggap itu hal biasa dan happy. Nah itu gak maksudnya gini loh. Sakit diumbar dan kalau sakit kayak gitu tuh keren gitu loh. Iya, itu sayangnya yang di situ itu yang jadi sorotan sebenarnya. Itu mental health, maksudnya mental illness atau ada gejala sakit mental kayak gitu. Karena kan itu kan sebenarnya kayak kenapa sih kamu harus melakukan hal tersebut? Ya mungkin memang salah satu faktornya mungkin dia nggak ada wahana untuk meluapkan. Misalkan karena sekarang orang tua modern kurang memberikan perhatian kepada anak. Seperti itu juga bisa menjadi faktor. Tapi yang disayangkan memang itu, kenapa sih kamu mengalami sakit tapi seolah-olah itu tren. Nah itu. Keren itu. Berarti memang banyak faktor ya kayak gitu ya. Gitu. Jadi ketika melihat itu boom kan itu. Bahkan itu kemarin sempat ada lagu tentang menyinggung itu. Sakit apa ya istilahnya, lupa nama aku. Lagunya judulnya Halu. Tuh dari judulnya udah kelihatan kan, Jan. Judulnya Halu.
itu tentang sakit itu. Bagus, lagunya bagus, karyanya bagus. Dan itu di komentar, di kolom komentar YouTube itu. Iya. Itu banyak yang mengaku seperti itu. Entah memang orang ini sakit, terus mencari teman yang ini biar gak merasa sendirian atau gimana, gak tahu. Cuma kan aku sendiri pribadi tuh bacanya tuh apa ya, miris, apa ya Iya. istilahnya. Ya kayak ikut prihatin lah. Kenapa kayak gitu, sebenarnya itu juga petugas-petugas program remaja ya di Puskesmas atau petugas medis itu juga menyoroti beberapa hal tersebut. Karena faktanya ODGJ atau sekarang itu sudah menjadi ODGJ itu sorotan apa? orang dengan gangguan jiwa. Oke. Sekarang di setiap puskesmas itu sudah ada pemegang programnya sendiri yang khusus menangani itu. Karena apa? Hampir di setiap puskesmas misalkan kasus atau di setiap wilayah satu kecamatan sekarang 40-an. Satu kecamatan mungkin minimal itu 40-an. Itu yang terdeteksi. Oke. Masih banyak lagi yang belum terdeteksi seperti itu. Karena kan perlakuannya juga ada yang sampai dipasung itu juga kan sebenarnya melanggar HAM ya. Sebenarnya kan mereka harus ya itu sudah sekarang mulai udah ditelusuri. Dan bahkan sepertinya saya juga udah pernah baca ada aplikasi juga terkait mental health. Itu yang care care apa gitu. Intinya terkait care kita ke mental. Karena mental itu penting banget. Iya. Penting banget gimana kita bersosialisasi sama orang, gimana kita social life-nya. Terkadang orang yang terlalu banyak unggah status itu juga gitu ya? Enggak, maksudnya status yang mungkin seperti apa, itu kan biasanya yang menjadi beberapa sorotan juga. Oh, apakah orang ini kurang perhatian kah atau seperti apa? Ya, itu juga bisa ditelusuri sih. Oke. Makanya kalau saya pribadi kurang terlalu nge-share kayak apa yang aku rasakan saat ini misalkan, karena itu menurutku privacy kayak gitu. Tapi memang nggak ada aturan yang ini juga sih ya, tentang nggak boleh melarang gitu. Tapi sebenarnya kurang bagus. Bisa dikatakan seperti itu atau tergantung orangnya juga. Ya bergantung apa yang dia bagikan. Kalau selama itu positif atau tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal negatif sih it's okay, nggak masalah. Tapi kalau memang itu sangat berpengaruh untuk orang lain, misalkan untuk orang-orang di sekitarnya, alangkah lebih baiknya sih ya jangan. Sepertinya kalau aku kebetulan juga kan kayak marak hoax atau apa kayak gitu, saya relasikan dengan kegiatan saya yang di Duta Damai ya misalkan. Kalau ada informasi apa yang sekiranya hoax yang seperti apa, saya ada temen bikin status kayak gitu atau nge-share kayak gitu, langsung saya beritahu langsung. Karena harus di stop kayak gitu-gitu itu menguntungkan pihak-pihak tertentu yang membuat mereka kaya. Oh gitu. Lagi-lagi seperti itu ya. UUD kan ujung-ujungnya duit. Gimana ya, emang duit ya menggiurkan sih. Tapi kalau gitu terus ya rusak ya. Gitu memang. Dan apalagi itu sakit mental itu kan kita nggak bisa lihat kasat mata gitu kan. Bener. Itu kan bahaya sekali. Bahaya banget. Dan makanya kenapa orang tua, kita semua akan menjadi orang tua ya. Jadi orang tua yang baik itu benar-benar orang tua yang care sama anak. Maksudnya dalam artian kita memberikan perhatian kepada anak itu sejak dia tumbuh kembangnya seperti itu. Makanya pandangan ke depan juga kalau punya anak ya berarti harus dididik, jangan setengah-setengah. Eranya sekarang udah era-era persaingan kan ya. Maksudnya terus di era-era yang banyak sekali itu berarti kita jadi orang tua juga harus jadi orang tua yang benar-benar siap. Siap secara mentalnya, siap secara batin, rohaninya maupun secara materi misalkan. Itu yang penting juga yang perlu diperhatikan. Tuh. Terus itu akhir-akhir ini juga banyak kan remaja-remaja yang mengeluh seperti itu gitu loh. Gitu. Ini banyak juga yang karena adanya tadi yang tak bilangin tadi, Jan. Banyak yang remaja yang bikin status-status kayak gitu, entah itu di Twitter, entah itu pokoknya di media sosial lah gitu. Terus muncullah antipatinya. Alah remaja zaman sekarang tuh kayak gitu. Ditekan dikit gitu loh. Ada omongan kayak gitu. Lemah. Itu lemah, dikit-dikit stres, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ini. Gitu. Itu apakah memang seperti itu? Kamu kan yang bergelut di dunia seperti ini gitu loh. Sebenarnya karena kembali lagi ya, mereka berhak untuk menikmati masa-masa remaja mereka karena itu hak anak.
hak remaja. Akan tetapi memang kita sebagai orang dewasa yang lebih tahu, atau kita harus lebih care untuk melihat hal-hal itu. Katakanlah di lingkungan kita lah, di lingkungan keluarga kita sendiri. Itu memang tantangan terberat sih sepertinya. Tapi kalau aku pribadi, seumpama aku tahu hal tersebut, aku selalu sharing ke saudaraku yang mungkin remaja-remaja, yang banyak banget remaja kebetulan, ya aku sharingkan, aku obrolkan, dan aku buat hal itu nggak tabu. Kalian udah dewasa dan kalian suatu saat harus tahu, dan kalian harus tahu sama orang yang tahu, keluarga terdekat misalkan. Jangan sampai kalian tahu tapi misalkan dari media sosial yang belum terpercaya, misalkan saya maksudnya sering kayak sharing kayak gitu sama teman-teman kos juga misalkan. Kalau ada apa saya sharingkan, saya biasakan diskusi. Karena hal apapun itu biasakan diskusi. Gimana itu bisa melatih untuk menerima argumen orang lain. Terus kemudian kenapa saya memperjuangkan hal-hal tersebut? Karena dari kecil saya nggak mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, kenapa saya memperjuangkan untuk mereka? Karena saya nggak pernah dapat hal itu. Gitu. Tapi ini Jan ya, banyak juga orang-orang yang mengalami masa kecil seperti kamu itu nggak bisa kayak gini kan? Ya. Banyak yang gagal juga. Ya mungkin karena apa ya, belum ada media yang menyelamatkan, atau saya itu bangganya punya orang tua yang support. Orang tua yang gak pernah memaksakan kehendak saya. Jadi kayak ketika apa ya, saya diberikan pilihan atas hidup saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Maksudnya dalam artian ketika tapi saya membiasakan diskusi sama orang tua saya, sama bapak, sama ibu. Kalau saya misalkan saya lagi ada apa-apa, saya cerita. Karena orang terdekat kita adalah orang tua kita, dan kita nggak mungkin bisa jauh-jauh dari mereka kalau ada apapun. Kemudian kalau masalah pendidikan ataupun masalah saya suka sama orang misalkan, saya juga sempat curhatkan ke ibu misalkan. Terus kemudian untuk masalah saya pergi kemana-mana, sebenarnya banyak orang nggak tahu bahwa saya itu belum pernah pacaran sampai SMA. Wow. Saya itu Seriously? karena kakak, ya gimana ya, kakak saya itu orangnya kakak saya yang pertama, saya kan 5 bersaudara ya. Kakak saya yang pertama itu dia pendiam, tapi apa ya, semua omongannya saya tuh taat kayak gitu. Maksudnya karena dia itu menurut saya karismatik. Iya, karena dia berwibawa dan dia bisa mencontohkan kerja kerasnya itu yang saya nggak mau membalas dengan cuma-cuma. Suatu saat saya akan membalas kamu dengan sesuatu kayak gitu, meskipun saya masih bertahap. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga. Jadi orang tua sih, kembali lagi ke orang tua yang support banget, terus gak pernah membatasi kamu harus didikte, itu gak pernah saya. Tapi kalau diajak sharing, seumpama kayak saya dulu udah keterima ke SMA 2 Pati, SMA favorit, saya idam-idamkan. Akhirnya orang tua pengen mondok. Nah, saya mikir udah saya mau dipondokkan ke salah satu tempat itu di Kajen, di pondokan tempat ibu dulu. Akhirnya mondok? Karena waktu ke situ itu harus 5 tahun ya. Terus karena saya bukan anak basic MTS misalkan, akhirnya saya minta ya udah intinya saya di madrasah tapi asal negeri kayak gitu. Akhirnya saya dapat di Man 1 Pati. Saya melanjutkan di sana dan saya alhamdulillah kalau direstuin orang tua berkembang di sana. Saya tuh pendiam, SMP diem banget, flat banget orangnya. SMA waduh bawelnya minta ampun. Terus dari situ organisasi jadi OSIS, banyak kegiatan-kegiatan gitu, jadinya berkembang terus sampai sekarang bisa senang. Jadi ketagihan. Tapi ketagihan yang positif lah. Ini Jan ya, pertanyaan selanjutnya nih, ini agak berat nih. Gini, pencapaian kamu kan udah gak diragukan lagi kan. Udah banyak lah kamu karyanya ini sebagai anak muda, sebagai pionir, ya kan. Kamu udah sampai mana-mana mewakili Indonesia gitu loh, mewakili negara ini loh. Di Amerika, di Thailand, dan Amerika belum, OTW. Amin. Pokoknya udah banyak lah pencapaian itu. Itu jadi bumerang kamu di masalah asmara nggak sih? Sebenarnya kalau ngomongin pernah ditanya gini nggak di forum-forum kayak gitu? Sering disindir sebenarnya, kayak sama dosen ya sebelum lulus kemarin sidang. Tapi
Kalau kembali lagi dari orang tua saya nggak pernah nanyain masalah itu. Oke. Enggak sampai orang tua kamu. Enggak, maksudnya dari situ, dari keluarga itu yang nggak pernah mempermasalahkan kamu harus nikah sekarang, nggak pernah. Paling ditanya kamu posisinya sekarang maunya apa, pengennya apa ke depan. Oh ya udah kayak gitu. Jadi keluarga saya kayak Pak Lek Bule, nggak ada yang nanyain kamu nikah belum, tapi tetangga sih biasanya. tetangga masak gitu. Tapi ya Enggak jauh sampai sana, Jan. Bumerang gini loh maksudnya. enggak juga, enggak bumerang juga. Enggak ya. Tapi masalahnya Banyak yang deketin juga. alhamdulillah. Bingung milih berarti. Iya jujur kalau ya bingung milih, jujur. Kendel tenan. Berani banget ya cowok yang deketin ini ya. Setelah apa yang dia lakukan loh. Iya. Pernah deketin Siman gak? Ini udah deket. Emang bener-bener kayak, tapi menantang sendiri sih sebenarnya kayak gimana ya. Masalahnya saya itu saya itu nggak gampang suka sama orang. Itu yang bikin saya, Oke. maksudnya dalam hal asmara itu rada Susah. masalahnya kayak nggak terlalu. Nanti kamu suka dianya gak suka gitu. Pernah gak? Kamu susah suka sama orang nih, padahal banyak yang suka sama kamu. Pernah kagum. Oh kagum. Kagum tapi saya Cewek sana itu pinter nih. gitu. Cewek tuh pinter, kalau harus ngeles tuh pinter banget. Apalagi dia kan ya. Kagum. Tapi mungkin jadi sedih juga sih, kayak kadang orang yang mungkin kita suka ya sama orang itu, tapi kayaknya dia mikir-mikir buat deketin kita itu sebenarnya kayak aku tuh biasa aja loh kayak gitu. Tapi kok kenapa sih kayak kadang juga diomong, wah orangnya hobi jalan-jalan ya, traveling ya, pasti nanti itu pas keluarga ditinggal bla bla segala macam. Enggak juga loh, saya itu traveling mumpung saya masih muda. Nanti kalau udah keluarga ya saya punya tanggung jawab dan kewajiban saya dong, sama anak sama suami. Ya gila aja lu kalau mau nerusin kayak gitu. Oke, curcol ya gitu kan. Mumpung loh. Iya bener. Saya tuh sering disangka kayak pilih-pilih ya. Itu tuh bener-bener yang ya Allah, saya itu nggak pernah kayak gitu, tapi memang saya nggak terlalu kayak gampang sekali lihat orang langsung tertarik tuh, nggak, susah untuk ke situ tuh. Oke. Jadi bukan gara-gara sombong atau gimana, enggak ya? Enggak sama sekali, ya Allah. Saya Netizen itu tadi tetangga memang gitu sukanya. Iya. Gitu. Ternyata sesosok Jana yang banyak mencapai itu bisa galau juga ya. Iya kan? You're still a woman, kamu tetap perempuan. Iya, aku tetap perempuan. Perempuan tetap membutuhkan laki-laki ya. Aku tidak memungkiri bahwa suatu saat saya memang membutuhkan lah. Oke. Ya, saya perempuan normal. Ya, semoga mendapatkan laki-laki yang yang cocok buat kamu. Amin. Terakhir. Setelah apa yang kamu lakukan, apa yang Jana perjuangkan, kamu kan punya teman-teman kan pasti kan. Kamu ngerasanya itu udah cukup atau masih kurang menghadapi Indonesia yang sekarang ini? Dan harapannya kamu gimana? Saya sih alhamdulillah Allah melancarkan kegiatan saya sampai saat ini, dan saya berharap terus untuk semoga anak-anak muda Indonesia semakin maju. Termasuk saya juga masih punya mimpi-mimpi untuk Indonesia, meskipun saya simpel ya, saya nggak punya harta yang melimpah untuk membantu orang lain, tapi setidaknya saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya pemikiran untuk maju ke depan. Oke. Apapun itu nanti hasilnya, yang penting saya bergerak. Oke. Kamu tidak pernah menyerah dengan keadaan Indonesia yang seperti apapun? Tidak pernah, karena Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang optimis. Oke. Optimis untuk hal apapun. Kapan-kapan aku diajak walaupun aku udah gak muda. Ya nggak apa-apa, ayo let's go. Karena karena sebenarnya ke MYPAP itu adalah satu ilmu meaning youth adult partnership, atau orang muda sama orang dewasa itu perlu kolaborasi. Mereka, kita bisa sharing pengalaman mereka yang dewasa. Namun anak muda juga bisa menyosongnya dengan energinya. Kita itu bisa kolab loh. Iya. Nggak melulu anak muda ya. Kolamnya menutupi kekurangan masing-masing ya. Bukan kalau sekarang yang terjadi kan adu argumen kan antara yang tua sama yang muda. Oke. Kapan-kapan diajak berarti. Iya, ayo. Oke, siap. Siman gak usah diajak tapi. Tinggal aja. Gitu ya. Ini beneran loh, aku lo serius loh. Iya. Aku tuh pengen kayak gitu, jangan pengen minimal bermanfaat lah buat teman-teman, tapi ya itu kemampuanku terbatas gitu. Aku nggak merasa expert di bidang apapun soalnya gitu loh. Aku juga merasa bahwa aku tuh suka seni, tapi sayangnya kalau aku disuruh kayak
teman-teman ya mungkin aku kalau bisa bermain peran is okay, tapi kalau untuk yang wow teman-teman keren banget ya bisa karawitan dengan itu keren banget, nggak dimiliki negara-negara lain. Bahkan ketika aku sharing sama orang Australia itu kagum loh mereka. Nah itu jadi PR kita kan. Oke, habis ini kita kerjakan tugas itu ya, kerjaan rumah itu kita bereskan lah, mulai dari. Tapi kamu yang di depan aja nggak apa-apa. Ladies first kan. Aku ngikut aja. Kan katanya nggak boleh patriarki ya kan. Iya. Oke. Bareng-bareng juga nggak apa-apa, seiring seirama kan. Allah, yes, bosen aku sih nungguin. Gitu, Jana ya, terima kasih sudah sharing di Gelidik TV hari ini. Oke, sangat menginspirasi sekali. Bawaannya kalau ngobrol sama kamu tuh positif terus loh, positif terus. Alhamdulillah. Kalau ngadep si Iman, lah beda lagi tuh. Udah beda. Auranya beda, berat. Gitu ya, sekali lagi terima kasih. Kapan-kapan lagi. Oke, siap. Ya, kita bedah yang lebih ini. Oke. Gitu, terima kasih Jana. Sukses selalu. Amin. Semoga yang diperjuangkan tidak sia-sia. Amin. Gitu. Itu tadi podcast bareng Jana ya, Rodotul. Jana. Panggilannya Tul. Iya boleh. Oke, jangan lupa saksikan di Gelidik TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, syukur-syukur di share. Kalau ini wajib di share sih, soalnya infonya dari Jana tuh penting banget gitu. Bye bye. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu.